Ketika mendengar suara ini, alis Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Dari sikap semua orang, tidak sulit untuk melihat bahwa status orang ini pasti tidak rendah. Tetapi buah roh ungu 100 jiao ini adalah kesukaan pertamanya. Saat orang ini datang, dia akan langsung memintanya. Nah, sikap sombong itu sepertinya tidak memandang orang lain secara umum. Tunggu, setelah sedikit mengerang, Qin Yichen tiba-tiba terdengar. Mendengarkan suara ini, banyak mata di lantai 3 yang tiba-tiba terproyeksi. Tampak penasaran, siapa yang berani membuat masalah di depan orang ini? Tuan Muda Qin, tidak, dewasa. Hampir saat Qin Yichen membuka mulutnya, kulit Sui Jinghua dan manajer tiba-tiba berubah, dan suara yang sangat kecil keluar dari mulut mereka. Ketika banyak mata tertuju pada Qin Yichen, ada ekspresi lucu di wajah mereka. Di belakang pemuda ini, seorang penatua yang akrab mengikuti, dan dapat dilihat bahwa identitasnya tidak biasa. Tetapi di keluarga Kekaisaran Kabut Air, sulit untuk menemukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan identitas orang di depannya. Dan, ketika suara Qin Yichen turun, tatapan pria parubaya yang memiliki momentum luar biasa juga menoleh. Ketika dia melihat jejak air di belakangnya, matanya tampak memiliki kilatan warna yang aneh. Mengapa Anda memiliki komentar? Pria parubaya itu terkekeh, bertanya dengan acuh tak acuh. Telapak tangannya melambai sedikit, langsung ke sekelompok pria yang mengelilinginya, untuk mengambil 100 jiao buah roh ungu. Jadi, seolah-olah tidak menempatkan mata yang terakhir. 101 buah roh ungu adalah pilihan pertamaku. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya, bergumam. Oh, itu hanya akan membuatmu putus cinta. Pria parubaya itu tertawa kecil, berkata dengan ringan. Begitu sombong, sama sekali tidak bermaksud untuk berdiskusi dengan Qin Yichen sama sekali. Apakah ada 100 jiao buah roh ungu di kota kabut air? Melihat penampilannya, alis Qin Yichen mengerutkan kening. Tetapi dia tampaknya tidak ingin berkonflik dengan yang terakhir. Tetapi meminta manajer apotek itu ke samping. Ini, 100 jiao buah roh ungu terlalu langka. Saat ini, hanya satu yang dikumpulkan oleh apotek kami. Hanya ada satu di seluruh kota kabut air. Di hadapan pertanyaan Qin Yichen, manajer masih menjawab setelah bergumam pada diri sendiri. Namun, awalnya itu adalah masalah harga diri. Tetapi saat ini berbicara darinya, itu penuh dengan kepahitan. Kalau begitu, maka 100 jiao buah roh ungu ini, aku menginginkannya. Setelah mendengar ini, Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya, dan langsung berkata sambil tersenyum. Junior, apakah kamu lelah? Setelah mendengar ini, pria parubaya itu mengerutkan kening, mendengus dingin dan berkata, Tuan Muda Qin, dia adalah penatua tamu dari klan saya, sama sekali tidak boleh bertentangan dengannya. Ketika Qin Yichen akan membeli 100 jiao buah roh ungu secara langsung, Sui Jinghua berkata kepadanya dengan cepat, dan wajahnya ditutupi dengan tatapan canggung. Penatua tamu? Mendengar ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Pria parubaya ini ternyata adalah penatua tamu dari keluarga Kekaisaran Kabut Air? Ya, Sui Jinghua tertawa getir dan berkata, jika itu adalah orang lain, bahkan orang-orang kuat di klan mereka, dia pasti akan mendukung Qin Yichen. Tetapi identitas pria parubaya di depannya ini tidak biasa. Bahkan jika dia, akan ada dari waktu ke waktu. Waktu mengandalkan yang terakhir. Jadi saat ini, Sui Jinghua juga tampak sangat tidak berdaya. Ketika dia mendengar kata-kata Sui Jinghua, Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya. Meskipun dia ingin mendapatkan 100 jiao buah roh ungu, saat ini dia tidak ingin membuat Sui Jinghua terlalu sulit. Sudah, Tuan Muda Qin. Saat Qin Yichen menghela nafas dan hendak pergi, pria parubaya itu tiba-tiba berteriak seolah memikirkan sesuatu. Tunggu sebentar. Apa? Ada saran lagi dari senior? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, bertanya dengan dingin. Hehe, aku ingin tahu, Tuan Muda Qin yang mana? Pria parubaya itu menatap langsung ke arah Qin Yichen. Sepasang mata berkilauan cahaya terang, dan mau tidak mau melirik yang terakhir. Tetua tamu. Dia adalah tamu terhormat dari sukuku, Tuan Muda Qin Yichen. Melihat bahwa dia menghalangi Qin Yichen, wajah Sui Jinghua berkelebat karena ketidakpuasan. Tetapi alih-alih menyalahkannya, dia membuka mulutnya dan menjelaskan. Qin Yichen. Apakah dia Qin Yichen? Aku benar-benar tidak melihatnya. Junior ini sebenarnya adalah iblis. Yah, dia tidak memiliki Three-Head Six Arms seperti yang legendaris. Apakah dia benar-benar memiliki sihir semacam itu? Ketika saya mendengar nama di Sui Jinghua Kou, banyak siluet di lantai 3 berubah sedikit, dan jalur kejutan terdengar pelan. Manajer apotek itu juga memancarkan kengerian yang dalam di matanya. Di mata memandang ke arah Qin Yichen, itu bahkan lebih terhormat. Tidak heran Sui Jinghua sangat menghormatinya. Dia ternyata adalah kejahatan dari ras tingkat dewa yang legendaris. Qin Yichen. Namun, ketika pria parubaya itu mendengar nama itu, wajahnya dengan senyum tipis tiba-tiba murung. Dari tubuhnya, ada gelombang volatilitas yang tidak jelas. Tuan Pil Suci. Gelombang samar berkedip-kedip, tetapi Qin Yichen sangat menyadarinya, dan di matanya, ada sedikit kejutan. Segera,
Qin Yichen juga mungkin menebak identitas yang terakhir. Orang ini pasti orang penting dalam keluarga obat. Jika tidak, bagaimana dia bisa dianggap sebagai penatua tamu oleh keluarga kekaisaran kabut air? Namun, dia juga pernah ke apoteker. Dia hampir akrab dengan Pillmaster yang suci di sana. Tetapi pria parubaya di depannya sangat aneh. Selain ras manusia dan apoteknya sendiri, Qin Yichen belum pernah mendengar ras apapun yang muncul di Holy Pillmaster. Hehe, aku mendengar adik laki-lakiku membicarakanmu. Tidak menyangka aku akan bertemu denganmu di sini. Pria parubaya itu terkekeh, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya. Adik laki-lakimu? Mendengar ini, alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Saat ini, dia sepertinya melihat bahwa pria parubaya ini agak mirip dengan seseorang. Junior, adik laki-lakiku, kamu seharusnya tidak asing lagi. Meskipun dia memiliki setengah dari bakat bawaannya. Tapi bagaimanapun, dia juga salah satu dari 10 keluarga besar patriark. Yao Yang, pria parubaya dengan dingin mendengus, berkata dengan dingin. Yao Yang, terus Anda? Mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan Yao Yang tidak asing dengannya. Lagi pula, dia memenangkan seperempat industri obat dari keluarga penatua dari yang terakhir. Perlombaan narkoba, pengobatan dengan baik. Pria parubaya itu berbicara perlahan, nama yang dicari oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 benua etnis.